Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala yang telah mempertemukan kita semua di tempat yang mulia ini. Kemudian salawat berserta salam kita sama-sama mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menguraikan secara singkat tentang sifatul muttaqin, yaitu sifat-sifat orang yang bertakwa. Dan sebelumnya kita akan melihat beberapa dorongan di dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam sunnah Rasulullah SAW yang mendorong kita semua selaku kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya di dalam Al-Quranul Karim terdapat sekali banyak dorongan agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasanya wasiat untuk bertakwa tidak hanya bagi umat Islam saja, bahkan bagi umat-umat yang terdahulu dari umat-umat Islam seperti Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka Allah tabaraka wa taala perintahkan dan Allah berikan wasiat kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sesungguhnya telah kami berikan wasiat kepada orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian. Wa iyyakum, dan kami telah wasiatkan juga kepada kalian anittaqullah, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kita dari kalangan Ahlul Kitab, orang Yahudi dan Nasrani, dan Allah juga wasiatkan kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yaitu mengerjakan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang berdasarkan ilmu, keterangan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan ridha dan pahala dari Allah tabaraka wa taala. Sedemikian pentingnya ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan semuanya, baik orang Ahlul Kitab maupun orang-orang yang beriman, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertakwa, dan Allah perintahkan kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Apa maksud dari sebenar-benar takwa? Haqqa tuqah, ya, sebenar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan penjelasan tentang kalimat haqqa taqwa, ya, tentang kalimat sebenar-benar takwa. Kata beliau, yang dimaksud dengan bertakwa dengan sebenar-benar takwa itu adalah an yuta'a fala yu'sa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ditaati dan tidak didurhakai. Wa an yuzkar fala yunsa, dan Allah Subhanahu wa taala itu diingat dan tidak dilupakan. Wa an yushkara fala yukfar, dan Allah Subhanahu wa taala disyukuri segala pemberiannya dan nikmatnya dan tidak dikufuri. Ini makna haqqa tuqah, yaitu ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu bahwa seseorang mematuhi setiap yang Allah perintahkan dan tidak menentang apa yang Allah perintahkan kepada mereka, terutama perintah-perintah yang berat, salat 5 waktu misalnya, mengeluarkan zakat, ya, mengerjakan ibadah haji, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menutup aurat, menginfakkan sedekah, dan perintah-perintah lain yang terasa berat bagi kita semua. Maka jika kita adalah orang-orang yang bertakwa, perintah-perintah Allah tersebut kita taati dan kita tidak durhakai. Wa an yuzkar fala yunsa, dan Allah Subhanahu wa taala disebut, diingat. Bukankah dalam Al-Qur'an
banyak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengingatnya. Bahkan dalam Al-Qur'an satu-satunya perintah yang kita disuruh melaksanakan dalam jumlah yang banyak adalah perintah untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wazkurullaha zikran katsira. Ingatlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kenapa? Karena berzikir itu tidak memerlukan waktu yang lama, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sehingga diperintahkan agar seseorang berzikir dalam jumlah yang banyak. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan wa an yushkara fala yukfar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu disyukuri segala nikmatnya yang telah diberikannya kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang ada pada kalian kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat tersebut disyukuri dan tidak dikufuri, diingkari. Ini makna dari takwa yang sebenar-benar takwa, atau haqqut taqwa. Kemudian mengenai dorongan bertakwa yang selanjutnya, dalam sebuah hadis dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ya Rasulullah." Lalu orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, inni uridu safaran fazawwidni." Wahai Rasulullah, saya ingin melakukan suatu safar, perjalanan yang jauh. Berikanlah kepada saya sebuah bekal yang akan tetap mempertahankan keimanan saya, mempertahankan ketakwaan saya di dalam perjalanan yang jauh tersebut. Maka apa pesan Rasulullah SAW kepada sahabat tersebut? Kata Rasulullah SAW, "Zawwadakallahu taqwa." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada engkau berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW diminta pesan oleh seorang sahabat yang ingin melakukan safar, melakukan perjalanan yang jauh. Sahabat tersebut berkata, "Ya Rasulullah, berilah saya suatu pesan, berilah saya suatu bekal, suatu wasiat yang akan saya ingat-ingat dalam perjalanan saya yang jauh ini, supaya saya tetap berada di atas keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Maka kata Rasulullah SAW, "Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi engkau bekal berupa ketakwaan kepadanya." Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda dari Abi Sa'id. Kata Rasulullah SAW, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Kata beliau, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang mukmin. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan janganlah makanan engkau dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Jika kamu memberikan bantuan, memberikan sedekah atau infak atau apapun namanya, berikanlah kepada orang yang bertakwa. Dengan bantuanmu tersebut, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman, yang beramal saleh di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Ini beberapa hadis dari Rasulullah SAW dan beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang mendorong kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis waktunya, Pak? Masih ada? Masih ada ya? Kemudian kita lihat beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang membicarakan tentang sifatul muttaqin, yaitu sifat-sifat orang yang bertakwa. Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin." Alif Lam Mim, itulah Alkitab, yakni Al-Qur'anul Karim, la raiba fihi, ay la syakka fihi. Artinya kitab yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Hudan lil muttaqin, merupakan petunjuk yang terbaik dan paling lurus bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan siapa orang-orang yang bertakwa itu, apa ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazina yu'minuna bil ghaibi." Ini sifat orang bertakwa yang pertama. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Apa itu yang gaib? Segala sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Ini disebut dengan al-ghaib. Seperti misalnya tentang Allah Tabaraka wa taala. Allah tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Tidak bisa kita rasa, tidak bisa kita raba, tidak bisa kita cium baunya dan seterusnya. Tetapi kita mengimaninya. Seperti malaikat, kitab-kitab yang Allah turunkan tentang sirat, tentang haud, telaga,
tentang neraka, tentang surga, tentang siksa yang ada dalamnya dan seterusnya. Kita semua tidak mengetahuinya. Kita semua tidak melihatnya, tetapi kita meyakini dan mengimani keberadaannya. Ini adalah sifat orang bertakwa yang pertama. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Tentang azab kubur, tentang pertanyaan dalam kubur yang kita semua tidak melihatnya, tidak mendengarnya, tapi kita yakini keberadaannya. Lalu sifat orang bertakwa yang selanjutnya, wa yuqimunas shalah. Mereka yang menegakkan salat. Allah SWT menggunakan kata yuqimun, menegakkan salat. Maksudnya kata ulama tafsir, mereka menegakkan salat dengan memenuhi, melengkapi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, khusyuknya, adab-adabnya. Kemudian juga ya fokus dan penuh dengan perhatian di dalam salatnya. Ini disebut dengan iqamatus shalah. Tidak sebatas ada'us shalah, tidak sebatas menunaikan salat, tetapi menegakkan salat, yaitu mengerjakan salat dengan memperhatikan segala syaratnya, segala rukunnya, segala pembatal-pembatalnya, memperhatikan waktu-waktunya dan mengerjakan salat di awal waktunya, juga memperhatikan khusyuk di dalam salat. Lalu Allah SWT menyebutkan sifat orang bertakwa yang selanjutnya, yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Allah berikan rezeki, Allah berikan harta kekayaan. Lalu dari harta kekayaan tersebut ada yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan berupa infak, berupa sedekah, berupa zakat dan seterusnya. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka mengeluarkan bagian yang wajib dikeluarkan dari harta mereka dengan sukacita. Lalu Allah sebutkan sifat orang bertakwa yang selanjutnya, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan orang-orang yang mereka beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Orang yang beriman kepada Al-Qur'anul Karim itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma unzila min qablik, dan orang-orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum engkau, seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa dan seterusnya. Kita selaku orang yang beriman, wajib hukumnya atas kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya Al-Qur'an dan menurunkan kitab-kitab kepada nabi-nabi terdahulu, dan wajib meyakini bahwa kitab-kitab terdahulu itu telah terjadi tahrif, distorsi, penyimpangan, pemalsuan, penambahan, ya, pengurangan, perubahan di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang bertakwa yang selanjutnya, wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka benar-benar yakin terhadap adanya hari akhirat, hari kiamat. Ini 5 sifat orang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, di awal surah Al-Baqarah, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, mereka yang senantiasa mendirikan salat, kemudian yang menginfakkan sebagian dari harta mereka, kemudian mereka beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya yang mulia Muhammad SAW, dan mereka yang beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu, dan mereka benar-benar yakin terhadap hari akhirat. Ini adalah 5 sifat orang yang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Bagi kita mesti mengukur diri kita sejauh mana keimanan kita kepada hal-hal yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ini, sehingga semakin tinggi keimanan kita kepada perkara-perkara ini dan semakin kuat semangat kita mengerjakan, melaksanakan segala ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam ayat ini, maka ketakwaan kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itu disebutkan oleh ulama adalah bertingkat-tingkat, sebagaimana keimanan seseorang, sebagaimana keimanan manusia bertingkat-tingkat, begitu pula dengan ketakwaan mereka kepada Allah Tabaraka wa taala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan terbatas ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.